Variannya dari kecil sampai tua ada semua. Oh, jadi tidak hanya tua di Iya. atas usia 24 tahun ya, Dok? Enggak, luas sekali Makanya epilepsi itu. apa? Baru lahir aja sudah ada loh yang. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Nela Lusti Widyaningsih, SPS, dokter spesialis saraf RSUD Jombang. Membahas tentang epilepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Berjumpa lagi dengan saya di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini tentunya seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, di bulan puasa ini di samping saya sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau ini adalah Dr. Nela Lusti Widyaningsih, spesialis saraf di RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu seputar tentang epilepsi. Tapi sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Dr. Nela. Pagi, Gimana Dok kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dok, ini sepertinya pertama kali ya Dok ya mengisi ya. Kesan-kesannya gimana nih Dok mengisi acara ini, Dok? Senang sih nanti bisa berbagi ilmu sama teman-teman. Iya. Dok, boleh kenalan sedikit gak? Karena kan pertama kali nih, ya, boleh kenalan sama pemirsa Humas RSUD Menyapa. Saya siapa? Terus lulusan mana nih? Udah berapa lama juga nih Dok di RSUD Jombang ya? Iya. Boleh, silakan. Perkenalkan, saya Dr. Nela. Kebetulan saya di sini sebagai dokter neurologi dari Poli Saraf RSUD Jombang. Saya di sini sudah kira-kira berapa ya Mbak? 7 tahunan ya di RSUD Jombang ya, Dok ya. Oke. Saya lulusan dari UNS Solo. Oke. Aslinya Solo atau? Saya Madiun, Mbak. Oh, Madiun. Iya, Madiun. Sekarang berarti sementara ini dipindah di Jombang. Iya, jadi orang Jombang Nanti sekarang. Lebaran mudik nih Dok. Mudik. Oke, baik. Nah, Dok, ini kan bulan puasa nih, harus tetap semangat ya meskipun puasa ya Dok ya. Iya, Puasa udah hampir udah hampir mau selesai juga ya. Oke. Nah, Dok, saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas perihal tentang epilepsi nih Dok. Iya. Kita sudah nggak asing lagi nih ya sama penyakit epilepsi. Ini udah mungkin banyak orang sudah sering mendengar istilah penyakit epilepsi. Mungkin bisa dijelaskan Dok definisi penyakit epilepsi ini suatu kondisi yang seperti apa, Dok? Iya. Jadi epilepsi itu adalah suatu kondisi di mana fungsi otak mengalami suatu kelainan. Disebabkan karena adanya ketidakseimbangan dari neurotransmitter dari otak ya, dengan manifestasi yaitu berupa bentukan kejang. Nah, dampak dari kejang itu nanti akan berpengaruh ke sistem tubuh, ke sistem psikologis pasien, dan akan berpengaruh ke kognitif dan akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Oke, berarti epilepsi ini merupakan suatu kondisi yang menyebabkan seseorang ini kejang yang berulang gitu ya Dok ya. Nah, itu berarti salah satu gejala dari epilepsi ini adalah kejang ya Dok ya. Nah, apakah ada gejala umum lain dong selain kejang untuk penderita epilepsi? Iya. Selain kejang, pada pasien epilepsi juga disertai dengan gangguan fungsi kognitif, seperti cemas, seperti depresi. Selain itu, kalau sering kejang terus nanti bisa berdampak apa? Bisa nyeri kepala, bisa seperti vertigo, seperti itu, kompleks Mbak ya. Terus dampaknya juga ke kehidupan sosial bermasyarakatnya si pasien juga akan sangat berpengaruh. Jadi minder, jadi kayak menarik diri, kompleks. Epilepsi sangat kompleks sekali. Ya. Oke. Iya. Nah, untuk diagnosisnya sendiri ini bagaimana Dok cara mendeteksi seseorang? Kalau untuk mendeteksi epilepsi itu kita bisa menggunakan beberapa parameter ya. Bisa dengan pemeriksaan EEG. Apa tuh Dok? Jadi pemeriksaan EEG itu adalah pemeriksaan yang fungsinya untuk mengetahui apakah di dalam otak si pasien itu ada gelombang kejang apa tidak. Nah, itu nanti sebagai penentu bahwa ini kejang apa enggak. Yang menentukan adalah pakai EEG itu. Nah, pada kasus-kasus misal pada pasien-pasien yang sebelumnya belum pernah kejang, tahu-tahu beliau kejang dengan batas usia 25 tahun, kita sebelum melakukan EEG kita harus konfirmasi dulu pakai pemeriksaan penunjang CT scan. CT scan. Kenapa? Kalau di usia seperti itu biasanya mulai terjadi suatu kelainan-kelainan penyebab epilepsi, misal suatu kelainan vaskuler atau suatu tumor. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau usia segitu makanya selain dengan EEG kita harus CT scan sama untuk menentukan pastinya itu bahwa itu epilepsi pakai EEG. Berarti untuk
penegakan diagnosa dilakukan tes EEG tadi. EEG sama CT scan kalau usianya lebih dari 25 tahun. Kalau untuk anak-anak tanpa ada kelainan motorik dari sarafnya, kita bisa langsung EEG. Oke, maksudnya motorik kelainan dari saraf ini contoh yang seperti apa, Dok? Jadi pasien epilepsi itu bisa disertai dengan misalnya kayak pelemahan separuh, anggota tubuhnya ya, atau misalnya gangguan fungsi bicara atau pelo menceng, itu juga bisa. Kadang-kadang malah kalau itu nggak ketahuan sama sekali. Oh iya, Dok, ya. Bisa. Bisa. Nah ternyata kejang. Itu untuk memastikan harus iya. Kadang awal-awal fase kayak tumor awal itu belum kelihatan dia kalau ada defisit neurologisnya belum kelihatan. Nah, salah satu tadi untuk deteksinya adalah CT scan dan EEG. Nah, EEG ini apakah sudah bisa dilakukan di RSUD Jombang? Sudah bisa. Sudah lama di sini. Oh, sudah lama ya, Dok. Sudah punya alat, bahkan kita di RSUD Jombang sudah punya alat 2 EEG. Kok 2 ini apa bedanya, Dok? Sama aja atau bagaimana? Sama. Oh, sama aja gitu. Dan untuk proses tes EEG ini biasanya memakan waktu berapa lama, Dok, untuk satu pasien? Pemeriksaan EEG itu tidak bisa dilakukan langsung. Jadi misalnya berproses pasien ya, kejang atau bawa rumah sakit langsung EEG itu tidak bisa. Jadi harus direncanakan dulu. Iya. Contoh nih, Dok, misal nih pasien kejang terus kemudian dibawa ke rumah sakit baru berapa hari baru dilakukan EEG. Iya, nanti harus ada persiapan dulu sebelum dilakukan pemeriksaan EEG. Persiapan dulu. Jadi nanti pasiennya harus dikondisikan. Karena kalau di EEG itu kan nanti kan kita memasang kayak elemen gitu di kepala ya. Itu ya, Dok, ya. Jadi harus kepalanya harus bersih. Nanti kalau udah bersih itu elemennya nggak bisa menempel ya. Berarti rambutnya harus dipotong harus dibersihkan, harus keramas dulu. Karena ini nggak bisa menempel gitu ya. Iya, kalau nggak bisa nempel dapatnya nanti di hasil perekamannya tidak akurat. Betul. Jadi hasilnya itu artefak semua nggak bisa dibaca. Nah, untuk hasilnya ini bisa dibaca berapa lama, Dok, dari tes tadi? Kalau sudah selesai direkam ya bisa langsung. 1 hari mungkin? Atau bisa ya, Dok? Berarti cepat ya, tidak memakan waktu berhari-hari. Yang lama itu yang kita proses rekamnya. Bisa 1 jaman. Oh iya. Iya, karena kan kita kan satu gitu. Harus benar-benar nempel tadi ya, Dok, ya. Apalagi kalau pada usia anak-anak, kadang masih apa gitu. Itu prosesnya malah lebih lumayan itu. Belum tantrumnya nanti ya. Itu harus benar-benar mempersiapkan itu. Nah, tadi kan dijelaskan bagaimana cara penegakan diagnosisnya. Nah, salah satu penyebab epilepsi ini apa sih, Dok? Penyebab epilepsi itu banyak sekali ya. Satu bisa kelainan vaskuler. Jadi misalnya contohnya pada pasien-pasien stroke sumbatan, pada pasien-pasien perdarahan otak seperti itu. Terus kasus-kasus seperti infeksi ya, meningitis, encephalitis seperti itu juga bisa. Terus kasus-kasus trauma itu juga bisa menyebabkan misalnya jatuh. Bisa. Terus kelainan autoimun itu bisa juga, kan autoimun juga berpengaruh ke vaskuler. Terus problem-problem metabolik, misalnya pasien dengan gangguan ginjal, pasien dengan sirosis hepatis, pasien dengan diabetes itu juga bisa. Terus idiopatik itu tanpa kita ngerti penyebabnya, tapi dia punya bawaan. Jadi seperti kayak genetik gitu. Bawaan baik. Iya, terus biasanya kalau yang idiopatik itu biasanya pada usia anak-anak. Itu banyak sekali sindroma yang dipengaruhi oleh faktor gen-gen itu banyak sekali. Terus selain itu faktor penggunaan alkohol, terus narkotik, seperti juga bisa menyebabkan. Luas sekali penyebab. Iya, ternyata kompleks sekali epilepsi. Jadi tidak hanya karena genetik, jadi penyakit bawaan juga bisa komplikasi tadi ya, Dok, ya. Nah, terus kebanyakan penderita epilepsi ini usia berapa sih, Dok, kalau boleh tahu, Dok? Variannya dari kecil sampai tua ada semua. Oh, jadi tidak hanya tua di atas usia 25 tahun ya, Dok? Enggak, luas sekali makanya epilepsi itu.
baru lahir aja sudah ada loh yang Nah, oke, karena berarti epilepsi. Kalau anak yang baru lahir biasanya gen itu tuh banyak banget sindromanya, apa-apa itu banyak sekali. Terus kalau sudah dewasa ya banyak juga. Jadi variannya banyak dari kecil sampai dewasa. Berarti kecil, ada anak-anak, semua. remaja, dewasa itu Ada tua semua. ada Iya, semua ya dok ya. Jadi ya perlu kita waspadai juga sih dok Sangat, ya. sangat sekali. Dok, tata laksana apa sih dok yang diberikan bagi penderita epilepsi setelah ditegakkannya diagnosis ini tadi? Mungkin ada terapi obat atau terapi Iya, apa? jadi nanti kalau sudah dari hasil EEG itu adalah untuk menentukan ini epilepsi Betul. apa tidak ya. Setelah nanti hasil EEG-nya menyatakan bahwa ini adalah suatu gelombang epileptik, nah, berarti si pasien itu harus mulai menjalankan pengobatan epilepsi seperti itu. Selain faktor risiko lain juga harus dikendalikan, misalnya pada pasien-pasien dengan kejangnya karena metabolik, berarti kita harus double mbak, jadi kita koreksi metaboliknya dan untuk epilepsinya juga harus kita rem. Kalau pada kasus-kasus anak tanpa idiopatik, tanpa ada penyebab lainnya, berarti kita harus pemberian tunggal obat anti epilepsi seperti itu. Kalau misalnya kasus-kasus vaskuler juga sama, kayak misalnya kasus stroke infak atau perdarahan sama, kita juga harus mengendalikan faktor untuk vaskuler stroke-nya itu plus obat kejangnya. Nah, untuk pasien-pasien penderita epilepsi sendiri ini berarti harus berobat secara rutin ya dok setiap bulan dan tidak boleh telat ya? Betul. Jadi pada pasien epilepsi itu minum obatnya harus tepat. Jamnya harus tepat, beda sama bisa dikatakan khusus ya, pasien epilepsi itu jamnya itu harus tepat, tidak seperti sakit-sakit lainnya. Kalau sakit lainnya itu misalnya agak telat 1 jam, setengah jam itu tidak masalah. Kalau epilepsi itu harus tepat, misalnya sehari misalnya minum 3 kali, kita harus benar-benar 24 jam itu 8 jam sekali itu harus iya. Karena kalau geser itu sangat berpengaruh ke kadar obat epilepsi dalam darah. Kalau kadarnya menurun akan memicu juga seperti itu. Dan konsumsi obat epilepsi itu nanti 2 tahun mbak. Jadi nanti kita pengobatan selama 2 tahun. Nanti 2 tahun kita observasi, kita amati. Kalau 2 tahun itu tidak kejang, kita kemudian melakukan pemeriksaan EEG ulang. Oke, untuk deteksi. Ya, EEG evaluasi. Kalau EEG evaluasi selama 2 tahun tanpa kejang itu hasilnya normal, kita melakukan proses tapering up, penurunan dosis. Ya, dan penurunannya itu tidak boleh langsung, misalnya dari sekian langsung turun, langsung downgrade gitu, nggak boleh ya dok ya? Ada target Bertahap gitu ya dok ya? 25%. Ya, atau tiap dosis total harian per hari itu 25%, 20%. Kira-kira selama 3-6 bulan itu turun gitu, seperti itu. Nanti akhirnya dosis yang rendah dan pasien dinyatakan sembuh. Nah, tapi selama proses penurunan dosis ini kita harus mengedukasi ke pasien. Nggak boleh capek, terus nggak boleh sampai sakit, nggak boleh pola kehidupan sehari-hari, misalnya nggak boleh bergadang malam, nggak boleh merokok, sangat berpengaruh. Berarti itu pantang-pantangannya ya bagi pasien-pasien epilepsi tadi ya, tidak boleh berkendara salah satunya tadi ya. Nggak boleh berkendara karena sangat beresiko. Jadi harus betul-betul diperhatikan ya dok, karena memang kejangnya sewaktu-waktu ini. Sewaktu-waktu. Nggak ada di kalender soalnya dok. Iya, surprise banget. Iya. Jadi tadi dijelaskan bahwa untuk pengobatan epilepsi ini kan kurang lebih 2 tahun nih dan ketika nanti sudah 2 tahun akan dievaluasi lagi. Nah, berarti kemungkinan pasien-pasien epilepsi ini bisa disembuhkan ya dok ya? Berarti bisa, ada kemungkinan untuk sembuh, bisa. Apakah ada yang tidak bisa dok kak seperti mungkin ada ya dok ya berarti? Bisa, tapi rata-rata bisa. Kalau misalnya kasus-kasus simptomatik ya kita selain mengobati epilepsinya, kita harus mengobati simptomatiknya. Gitu. Ya, misalnya kasus tumor gitu, selain kita mengendalikan tumor, pencetusnya harus kita kendalikan. Jadi ya tumornya ya epilepsinya ya, begitu. Betul. Jadi pada dasarnya untuk penyakit epilepsi ini sebenarnya bisa disembuhkan ya. Bisa disembuhkan. Nah, terus yang saya tanyakan lagi nih dok, apa sih dok yang harus kita lakukan jika kita menemukan mungkin ada tetangga kita atau saudara-saudara kita yang mungkin di rumah ini tiba-tiba mengalami kejang gitu kan, pasti yang pasti gopoh, panik, ini udah gimana ini? Laksana apa sih dok? Mungkin pertolongan pertama apa sih dok? Kalau di rumah kalau di rumah yang pasti kita itu dulu ya, kalau ada pasien kejang kita menghindarkan dari lingkungan, misalnya ada
gelas atau apa gitu, jadi apa benda-benda yang berbahaya, benda yang berbahaya kita singkirkan. Terus ke pasiennya kita melakukan apa namanya, kita ini misalnya pakai baju agak ketat kita longgarkan seperti itu. Terus kalau punya oksigen di rumah kita pasangkan oksigen. Terus itu mencegah supaya ini nggak tergigit lidahnya. Kita kasih kayak misalnya apa ya, seperti kayak bebat atau apa kalau punya, kalau nggak punya ya pokoknya jangan logam, Mbak. Oh, berarti bisa sesuatu yang seperti mungkin kain atau kasa gitu, ya, Dok, gitu, ya. Jadi gitu. tidak sendok atau jangan gitu. patah nanti Iya, takutnya tambah melukai ya, Dok. Melukai. Terus kemudian segera larikan ke IGD terdekat. Oke, jadi yang pertama jangan panik, menghindari apa namanya, barang-barang berbahaya tadi, begitu ya, yang berbahaya di sekitarnya gitu, dan kemudian dibawa ke fasilitas lanjut ya, ke IGD ya, Dok ya. Oke. Lanjut. Nah, Dok, yang saya tanyakan lagi untuk saat ini kasus-kasus yang paling banyak ditangani di Polisaraf apa, Dok, selain epilepsi? Di sini dia. Kasus epilepsi. Iya, selain kasus epilepsi apa? Oh, di sini banyak banget. Apa, Dok? Kalau boleh tahu. Sini semua ada, Mbak. Oh, ada ya. Mau cari apa? Banyak banget nih, Dok. Stroke dengan infak, terus gitu ya. perdarahan, terus AVM, terus apa namanya, SDH traumatik, SDH itu apa non traumatik, banyak banget kasus-kasus paraplegi, HNP, lumbar stenosis, banyak sekali neuropati diabetik, ya, Dok, banyak ya. banget. Karena Mau cari apa? Ya. Mau cari apa ada aja ya. Epilepsi dengan berbagai macam problem. Banyak sekali. Jadi epilepsi dengan berbagai komplikasi apa aja banyak. Ada ya, Dok. Ada semua di sini lengkap di RSUD Jombang ini. Mau apa ayo? Baik banget pasiennya. Nah, untuk sehari pasiennya di Polisaraf berapa pasien, Dok? Kalau sehari aja rate-nya? 80-100. Wah, banyak juga ya, Dok. Iya. Untuk dokternya sekarang sudah ada 4 kita. Dokter Sigit, Dokter Intan, saya Dokter Nela, sama Dokter Adil. Oke, saya udah ada 4 ya, Dok ya. Jadi jadi karena memang pasiennya juga banyak nih, Dok. Banyak. Sekarang akhir-akhir ini nggak tahu ini saraf kok. Sekarang pasiennya kok. Iya. Apakah kebanyakan masyarakat kebanyakan mikir apa bagaimana ya, Dok ya? Lifestyle konsumsinya. Iya. Oke. Nah, Dokter, apa namanya, hal apa sih, Dok, yang harus kita lakukan atau kita cegah nih untuk menghindari epilepsi ini? Mungkin dari segi lifestyle-nya atau apa gitu. Yang pasti kita harus pola hidup sehat ya. Iya, jadi jangan rokok, jangan ngopi, jangan bergadang malam. Nah, itu nih. Terus mengurangi makan makanan yang kaleng-kaleng, yang junk food begitu juga. Junk food, iya gitu-gitu. Pola hidup sehat intinya. Nah, harapannya minyak. Iya itu. Gitu. Jangan mengurangi. Jadi lifestyle, olahraga, makanan olahraga. Nah, harapannya bagi untuk Dokter Nela sendiri untuk Polisaraf, KSM Saraf ini apa sih, Dok, untuk kedepannya? Mungkin ada resolusi atau mungkin ada nanti ada alat-alat baru nih yang mau dicapai, mungkin boleh apa, Dok? Ya itu, kira-kira. Saya berharap mungkin mungkin ada, kita bisa dapat MRI ya. Oh, boleh. Biar lebih perfect pelayanan kita. Biar lebih paripurna lagi ya, Dok ya. Gitu. Nah, Dok, sebelum acara ini kita closing nih, Dok ya. Mungkin ada kesan atau pesan yang ingin Dokter Nela sampaikan kepada pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, boleh nih langsung tips-tipsnya gitu, boleh. Untuk penyakit saraf, saya mungkin edukasinya adalah, intinya adalah pola kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi pola pikir, pola makan sehari-hari, pola hidup itu harus sangat-sangat menentukan sekali gitu. Jadi sekarang soalnya varian penyakit saraf itu banyak sekali. Iya, gitu aja. Oke. Nah, itu tadi pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa kan sudah dijelaskan oleh Dokter Nela bahwa definisi epilepsi seperti apa, pencegahannya seperti apa, kemudian tata laksananya bagaimana. Mungkin bagi pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa yang mau periksa, yang mau berkonsultasi atau kontrol ke Polisaraf, boleh silakan ya, Dok. Polinya bukanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, Sabtu Minggu libur ya, Dok ya. Untuk dokternya sekarang sudah ada 4 orang dengan Dokter Sigit, Dokter Intan, Dokter Nela sendiri, dan Dokter Aditi ya. Boleh nanti mau ketemu siapa dengan Dokter Nela juga boleh ya. Baik, Dokter Nela, sebenarnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di bulan puasa ini
ini ya, untuk mengisi, mengedukatif di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Mungkin next kita bakalan ketemu lagi di acara ini dengan topik yang berbeda lagi ya Dok ya, jangan bosan-bosan. Oke, cukup sekian acara kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.